Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Bima. Di video kali ini, aku akan membahas tentang pemadatan tanah. Mau tahu apa aja? So, let's start the study. Pertama, kita mulai dengan pengertiannya. Pemadatan tanah adalah proses naiknya kerapatan tanah dan memperkecil jarak antara partikel sehingga terjadinya reduksi volume udara. Semakin rapat tanah tersebut, maka akan semakin kecil udara yang masuk. Kemudian, tujuan pemadatan tanah adalah untuk memperbaiki daya dukung tanah, mengurangi permeabilitas, membantu perkuatan tanah, mengurangi potensi likuidifikasi. Dalam pemadatan tanah ada beberapa teori yang digunakan. Yang pertama adalah lubrification theory, yang kedua adalah double layer water deficiency theory, dan yang ketiga adalah effective stress theory. Yang pertama adalah pemadatan tanah diukur dari nilai berat volume keringnya. Yang kedua, berat tanah kering ini tidak berubah oleh adanya kenaikan kadar air sepanjang volume total tanah itu tetap. Nah, yang ketiga, prinsip bertambahnya berat volume kering oleh beban dinamis disebut pemadatan. Tanah merapat satu sama lain akibat berkurangnya rongga. Berarti yang berkurang itu adalah volume udaranya. Nah, yang keempat, itu adalah kadar air yang ada, maksimum derajat kerapatan yang dicapai suatu tanah adalah jika semua rongga udara atau air void telah hilang. Nah, perilaku tanah yang dipadatkan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanah pasir yang dipadatkan dan tanah lempung yang dipadatkan. Perilaku tanah pasir yang dipadatkan itu, untuk kepadatan relatifnya itu, faktor utama yang mengontrolnya itu adalah kompresibilitas, kekuatan, potensi likuidifikasi, dan modulus deformasinya. Sedangkan kadar air umumnya tidak begitu penting untuk pasir, kecuali pasirnya itu jenuh yang memikul beban dinamis. Nah, selain kepadatan relatif, perilaku tanah sangat bergantung pada convening pressure dan kondisi fabrik. Nah, yang selanjutnya itu kurva pemadatan untuk tanah pasir. Nih. Nah, kepadatan yang lebih tinggi dapat diperoleh bila pasir adalah kering atau basah. Tetapi pada region C, tegangan kapiler antara butiran menjadi semakin kohesi yang menahan butiran untuk berrelokasi dan memadat. Vibrasi adalah metode paling cocok atau paling efektif untuk pemadatan pada tanah berpasir. Nah, kemudian itu ada beberapa tipe tanah. Pada tanah pasir, berat jenis kering tanah cenderung untuk menurun pada saat awal penambahan air. Kemudian pada saat mencapai kadar air tertentu, berat jenis kering tanah akan bertambah hingga mencapai nilai maksimum. Penurunan nilai berat jenis kering tanah pada saat awal penambahan kadar air disebabkan oleh efek tarik kapilaritas. Pada saat kadar air masih rendah, daya tarik kapilaritas pada air akan menyebabkan partikel tanah cenderung bergerak dan memadat. Nah, sekarang kita bahas perilaku tanah pasir berdasarkan tempatnya. Nah, pertama itu di laboratorium. Sifat mekanik seperti tegangan, likuidifikasi itu sangat bergantung pada sampel preparationnya. Sampel preparation yang berbeda akan menghasilkan fabrik atau struktur tanah yang berbeda setelah dipadatkan. Struktur tanah yang berbeda tersebut akan menghasilkan kenaikan convening cross pressure dan strength yang berbeda pula. Sedangkan di lapangan itu sama dengan di laboratorium, ditentukan oleh kepadatan dan convening pressure-nya. Cara pemadatan yang berbeda di lapangan akan
struktur tanah yang berbeda pula, seperti vibratory atau tamping. Untuk cleans cohesionless fills, pemadatan dengan vibrator rollers adalah metode yang terbaik dan paling ekonomis dengan kedalaman efektif sekitar 2 meter. Apabila menggunakan the heaviest vibrator rollers, maka kedalaman efektifnya dapat lebih besar. Kemudian kita akan membahas tentang perilaku tanah lempung yang dipadatkan. Secara umum, sifat-sifat mekanis dari tanah lempung itu didapat atau bergantung pada yang pertama cara pemadatannya, yang kedua energi atau compactive effortnya, yang ketiga adalah kadar air saat pemadatan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah perubahan kadar air dan volume setelah pemadatan. Pemadatan dengan kadar air lebih rendah dari kadar optimumnya akan menghasilkan struktur tanah yang flocculated dan agregat. Sedangkan pemadatan dengan kadar air lebih besar dari kadar optimumnya akan menghasilkan struktur tanah yang deflocculated dan disperse. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pemadatan yang menyangkut hubungan antara struktur dan perilaku tanah lempung. Ini kurvanya. Pemadatan di sisi kiri kadar air optimum menghasilkan struktur lempung yang flocculated. Kemudian kita akan membahas tentang tes pemadatan tanah di laboratorium. Untuk tes pemadatan tanahnya itu ditemukan oleh R.R. Proctor pada tahun 1933, dinamakan dengan tes pemadatan Proctor. Dilakukan untuk mendapatkan kurva pemadatan yang mencerminkan hubungan antara berat jenis kering dan kadar air optimum. Terdapat 2 macam tes pemadatan tanah, yaitu Proctor standar dan Proctor modifikasi. Untuk membedakan tes standar dan modifikasi itu gampang. Yang pertama itu dilihat dari berat hammernya atau berat palunya. Jika berat palunya itu 24,5 Newton, itu berarti masuknya standar. Jika berat palunya itu 44,5 Newton, itu masuknya modifikasi. Nah, yang kedua itu tinggi jatuh hammer. Untuk yang standar, dia itu 305 mm. Sedangkan untuk yang modifikasi itu 457 mm. Terus yang ketiga itu adalah jumlah layernya. Untuk yang standar layernya itu 3, sedangkan untuk modifikasi itu layernya 5. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yuk mulai. Nah, seperti yang dilihat, kita di sini mendapatkan data dari hasil pengujian pemadatan standar Proctor. Nah, kita tuh dapat gamma B atau berat isi dari tanah basah dan juga W yaitu kadar airnya. Nah, kita tuh disuruh gambar grafik, dan yang kedua itu hitung kadar air yang dibutuhkan untuk membuat tanah menjadi jenuh pada berat volume kering maksimum jika berat jenis sama dengan 2,73. Nah, yang pertama itu untuk menjawab soal pertama kita harus mencari gamma dry-nya dulu atau gamma tanahnya itu. Gimana caranya? Kita pakai rumus gamma D sama dengan gamma B per 1 plus W. Nah, di situ kita dapat semuanya, baru kita masukin ke diagramnya. Jadinya seperti itu. Pada soal nomor 2 kan yang ditanya itu adalah berat volume kering maksimumnya. Nah, yang kedua itu kan yang ditanya itu hitung kadar air yang dibutuhkan untuk membuat tanah menjadi jenuh pada berat volume kering maksimumnya. Maka berat volume keringnya itu yang kita ambil itu 1,87
gram per cm kubik. Untuk 1 meter kubik Anda uji, maka wet soil-nya itu adalah sama dengan 1,87 ton. Maka volume padatnya atau volume soilnya itu kita pakai rumus WS per GS dikali gamma water, atau sama dengan 1,87 dibagi 2,73 dikali 1, atau sama dengan hasilnya 0,685 meter kubik. Maka dapat disimpulkan volume air untuk penjenuhan itu adalah PW sama dengan 1 dikurang 0,685 sama dengan 0,315 meter kubik. Sedangkan berat airnya itu jadinya sama dengan 0,315 juga. Nah, sedangkan untuk kadar airnya itu W water dibagi W soil dikali 100%. Nah, jadinya itu hasilnya 16,8%. Itu aja, semoga penjelasannya dapat dimengerti. So, see you in the next video. Bye-bye.